menyangkut FGB Men berdoa menyangkut jiwa tentunya. Jiwa pengusaha dulu, baru istrinya, baru anak-anaknya. Amin, amin. Keberadaan saya di Full Gospel juga sepertinya hanya kerinduan saja ya, awalnya gitu. Kenapa Full Gospel kok kelihatannya begitu antusias? Pertama kali menghadiri satu breakfast meeting di Blue Ocean nightclub itu, Harmony Chapter. Wah, saya bilang ini wadah internasional yang hebat sekali. Artinya penuh dengan antusias, semangat dalam hal kerohanian, bisnis dan pelayanan gitu ya. Nah, dari sana saya melihat antusias ini atau penangkapan visi misi ini itu menjadi dasar buat saya. Memang nggak langsung aktif di Full Gospel waktu itu. Terakhir saja saya aktif 97-98 ya di Tomang. Nah, rupanya tapi visi misi yang Demos dapatkan dari Tuhan itu mentransfer spirit saya dalam hal memenangkan jiwa pengusaha. Nah, buat Tuhan memenangkan jiwa itu mudah saja ya buat Tuhan. Apakah persoalannya kita siap untuk memelihara jiwa yang sudah dimenangkan itu? Rupanya untuk memenangkan satu jiwa ya kita harus bertanggung jawab gitu loh. Sampai kapan bertanggung jawab? Sampai kita ini siapa duluan lah ya dipanggil Tuhan gitu loh. Dan itu terjadi pengalaman di Full Gospel. Sehingga kita menjadi member Full Gospel itu atau menjadi pengurus Full Gospel itu ya dan amin gitu. Awal dan akhir. Mungkin tekadnya sampai kita ya tua dan mati di Full Gospel gitu. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, gara-garanya ada seorang ibu, malam-malam ya, setengah 12 malam, rumahnya itu, dia tinggal kira-kira 300-an meter dari rumah saya. Dia bangunkan saya malam-malam itu, karena rumahnya dirusak oleh seorang preman. Ya, seorang preman. Nah, preman ini di kampung itu terkenal ya, memiliki ilmu makan beling, dia bisa makan beling ya, saya juga pernah lihat dia berdemonstrasi, kemudian dia juga bisa ilmu kebal ya, saya pernah lihat juga dia waktu itu dibacok ya, pakai silet begitu, nggak apa-apa gitu ya, dan saya waktu itu juga takut-takut juga ya pada preman. Tapi malam ini justru ibu ini waktu di rumahnya rusak ya dengan sebuah kayu besar, nakoknya dipecah, lalu dirusak gitu ya, dipecah-pecahkan. Si ibu itu sampai bilang, nih lihat, dengerin nih Pak Agus, dengerin katanya. Rumah saya lagi dihancurkan oleh si preman ini gitu ya. Nah, lalu saya pikir bagaimana ya cara menolong si ibu ini gitu loh. Akhirnya nggak tahu gimana, saya main nyelonong aja ke rumah ibu itu ya, tanpa persiapan apa-apa, artinya tanpa bawa senjata atau dan sebagainya. Ya ternyata memang membawa Tuhan Yesus lebih berharga daripada kita membawa senjata-senjata lainnya gitu ya, fisik dan sebagainya gitu. Jadi saya polos aja, saya datang malam-malam itu. Dari jauh-jauh saya datang, saya juga ngendap-endap ya, dengan segala kepolosan saya, ketidakmengertian saya, harus berbuat apa terhadap preman ini, tapi si ibu ini harus ditolong gitu loh. Bagaimana caranya? Tahu-tahu begitu saya kira-kira mendekati si preman itu ya, yang sedang kalap itu, kira-kira mendekati 10 meter begitu, tahu-tahu kok dia mengenal saya. Nah, dia bilang ini dia yang saya cari. Sini, dia bilang gitu. Ya. Lalu saya ditodong begitu, artinya dadakan begitu, ya saya juga nggak siap juga. Saya datang.
saya menghadap dia, dia lagi pegang kayu ya, cukup besar gitu. Begitu dia panggil, saya datang, saya berpikir begini, wah pecah deh kepala saya ini. Gitu ya, dihajar sama kayu itu. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Ya, begitu mendekati saya, dia maju berapa langkah ya, dengan dua tangan kayu yang besar itu mau dipukulkan kepala saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Tangan yang sudah ngayun ke belakang itu nggak bisa kembali. Maksudnya nggak bisa dipukulkan ke depan. Seolah-olah ada orang atau kuasa yang menahan dia, menahan kayu itu dan tenaganya yang dua tangan itu ya, menghantam kepala saya itu seolah-olah nggak bisa dia, gitu ya. Lihat kalau di gambar saya ini seperti itu ya. Nah, saya tuh udah di depannya gitu ya. Saya bilang, aduh, kepala saya pecah nih. Kenapa? Kayu itu besar dan dipukul dua tangan gitu loh. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian ya, itu tangannya itu nggak bisa mencapai mengayunkan kayu itu gitu. Lalu dia kesel ya. Saya juga surprise sekali melihat keadaan ini juga ya. Kok bisa gitu? Dia kesel sekali ya. Kenapa? Karena dia udah begitu kesel mau hantam kepala saya, tapi nggak bisa gitu kan. Tangannya seperti ada yang nahan gitu. Saya juga nggak tahu kuasa siapa itu, tapi kuasa Tuhan lah ya, kemurahan Tuhan gitu ya. Kuasa kasih Tuhan. Nah akhirnya dia nangis. Dia nangis kena kesel gitu. Dia nangis. Wah, saya pikir ngapain lagi nih? Akhirnya saya ambil kayunya. Kayunya saya rangkul. Kemudian saya papah dia ke rumah ibu itu. Lalu dia mulai diam, tenang. Lalu saya katakan kepada ibu itu, kasih minum gitu. Nah, sudah minum, dia diem 1000 bahasa, ya. Kemudian dia pergi. Nah, esok paginya yang saya mau ceritakan, ya, si ibu ini telepon saya, katanya si preman ini mau ketemu saya lagi. Waduh, saya takut juga ya. Saya bilang, wah ini siang-siang ini bisa nasib dipukulin sama preman ini. Kalau tadi malam dia nggak bisa pukulin saya, nah kali ini saya pikir belum kalau dia ngajak temannya lagi ya. Dan preman ini kan dari Ambon gitu loh. Ya, kita tahu ya bahwa maaf gitu kalau ada yang dari Ambon. Itu kan Ambon tuh premannya ilmunya banyak-banyak ya. Karena di sana juga banyak ilmu-ilmu gelapnya gitu loh. Nah, saya pikir saya udah tanggung ya. Preman itu mau datang, si ibu itu bilang, pokoknya dia mau ketemu Pak Agus. Saya tidak hadapi, saya salah, gitu ya. Akhirnya saya hadapi. Nah, teman-teman sekalian ya, apa yang terjadi? Waktu saya tiba di ibu itu, ya, saya pikir dia mau marah kepada saya. Saya katakan, ada apa? Saya bilang, bisa saya bantu. Tahu-tahu, teman-teman, dia nyodorkan satu kantong besar jimat. Rupanya dia bagaimana caranya saya nggak ngerti ya. Kok tiba-tiba dia rindu gara-gara kejadian tadi malam itu yang begitu membuat dia mungkin melihat bagaimana lah ya rohnya itu ya, roh-roh jahatnya itu ya. Melihat keadaan saya, mungkin dia lihat ada Roh Kudus gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang, ini jimat-jimat saya gitu. Terus saya bilang, dia bilang begini, dia yang ngomong, terserah Bapak mau apakan jimat-jimat saya. Banyak lagi gitu ya. Saya bilang kalau kamu memang rela, kalau kamu memang nggak keberatan, saya bakar semuanya. Boleh, bakar aja, bakar. Bakar. Akhirnya kita bakar di depan di rumah ibu itu ya, dibakar semuanya, jimat-jimat itu selesai dibakar. Tapi Roh Kudus katakan lagi sama saya bahwa masih ada satu, saya bilang, jimat kamu yang masih belum kebawa. Terus dia pikir-pikir, nggak ada lagi. Ada gitu. Nah akhirnya dia ingat ada topi satu. Oh ya ada katanya. Dia pulang lagi ke rumahnya, naik motor gitu ya. Nggak lama dia balik lagi. Dia bawa topi baretanya. Saya bilang kenapa topi bareta ini kok jadi jimat? Ya itu untuk daya tarik dia, untuk gagah-gagahan gitu ya, supaya cewek menarik dia ini. Jadi dikasih jampe-jampe si topi bareta itu. Jadi saya bilang mau diapain itu topi bareta? Kamu nggak sayang topi begini bagus? Enggak, dia bilang. Pokoknya saya serahin ke Bapak. Akhirnya topi itu pun dibakar. Dibakar depan itu. Nah, yang saya mau cerita kelanjutannya Bapak Ibu sekalian, ya. Puji Tuhan ya.
orang ini akhirnya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Pengusaha ini. Dia akhirnya dia bilang, saya mau percaya kepada Tuhan, dan tolong Pak Agus arahkan saya bagaimana caranya saya bisa percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, teman-teman sekalian, ya, rupanya cara Tuhan agar para pengusaha atau FGB Men itu mendapat jiwa gitu ya. Tuhan, bagi Tuhan itu banyak cara. Nah, cara inilah yang saya alami, yang saya ingat sampai hari ini gitu ya, kejadian itu. Dan sekarang puji Tuhan, ya, kita harus bertanggung jawab kepada jiwa daripada preman ini. Sekarang dia sudah menjadi pengusaha air di Tangerang, ya. Kemudian dia juga beberapa kali dulu full gospel saya ajak, tapi dia cocoknya ke gereja, dia aktif di GBI Tangerang, ya. Dan istrinya juga akhirnya ini juga ya JPCC kalau nggak salah. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak perlu takut ya dengan cara apa Tuhan memberi jiwa-jiwa, mengumpan jiwa-jiwa. Yang penting kita patuh saja kepada suara Tuhan. Demikian. Terima kasih itu.